Doain ya Maenah, mimpiku jadi wong sugih bakal jadi kenyataan. Sebentar lagi aku bakal jadi neni panda bergaji fantastis. Tapi aku masih khawatir uang sakuku kurang sampai ke rumah panda. Maklum, dari tempatku sekarang jaraknya lebih dari 120 km. Bukan cuma jauh, lokasinya juga berada di daerah dataran tinggi. Aku ada jadwal nih Lor, aku mau ke Hulong Lor, ke tempat konservasi panda Lor. Cuman masih tempatnya jauh. Aku ngumpulin duit dulu Lor, untuk ongkos ke Hulong Lor. Jadi bisa ketemu panda, doain ya Lor ya. Bisa diterima kerjaan nih Lor. Aku jalan dulu Lor, ngumpulin cuan. Boneka panda. Lur, sekarang aku lagi ada di IFS Chengdu, terkenal dengan patung panda raksasa yang kelihatan seperti lagi manjat gedung. Bukan cuma wisatawan yang rame foto-foto, banyak juga yang berjualan serba-serbi panda kayak aku gini. Ki, kamu nih panda. Panda Ki, ada bentuk tas, gantungan kunci, ya gantungan tas juga ada. Panda. Ternyata susah juga ya Lur. Kirain karena lagi ada di tempat ikonik panda, jualannya bakal jadi lebih gampang. Ternyata nggak juga Lur. Yang panda. Itu boneka. Wah, ada polisi Lur. Posisinya galak. Dikit-dikit kita diusir. Kalau cuma diusir masih mending. Takutnya barangnya disita. Tadi ada bapak-bapak tadi botak disita. Deg-degannya banget aku Lur. Padahal cuma pengen jualan tok lho Pak. Kok yo galak-galak mentoyo. Wis, tak sedikit menjauh dari keramaian aja kalau gitu. Sing penting tetap bisa jualan. Ayo Paman, dipilih. Mau yang mana? Gantungan, boneka, tas, semua ada. Harga merakyat, no debat. Laris. Lumayan Lur, laku banyak Lur. Yang gede laku 1, yang kecil 4 Lur. 100 ribuan lebih. Wah, aku jadi makin semangat buat cari pembeli lagi Lur. Ayo beli Cek, lucu-lucu loh ini. This one? Ya. 20 yuan. Hah? Oh, no. Mimpi itu 19. Hah? 印尼盾吗？这个是。Oh, 18. Ya. 人民币。Oh iya. Ngomong-ngomong, jago juga aku jualan tanpa harus bisa bahasa Tiongkok ya Lur. Ya, modal cacis-cus, sing penting mudeng. Ketoke bekal uangku wis cukup Lur. Wis, langsung tak gas ke rumah panda di Wolong yo. Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku semakin dekat dengan aroma cuan 480 juta itu Lur. Ini panda. Sik, iki kok banyak ibu-ibu yo? Apa mereka mau ngelamar jadi pengasuh panda juga yo? Proses pendaftaran nih cukup ketat Lur. Aku disuruh tanda tangan dulu. Tulisannya opo? Aku ramudeng. Setelah proses pemberkasan, aku diminta untuk berganti pakaian. Nih Lur, nih baju untuk trainingnya Lur. Baju siapin. Jadi harus pakai baju dari sini. Aku pakai dulu ya Lur ya.
aku dan calon pengasuh panda lainnya harus pakai seragam yang wis disiapkan. Seragam iki biasane minim aksesoris untuk menjaga keselamatan dan keamanan panda. Sik to lur, lowongan jadi neni panda iki opo gak ada batas umurnya toh? Kok pesaingku bocil-bocil gini? Lur, ternyata lur yang lamar kerja ini untuk ngurusin panda banyak juga lur. Padahal aku udah datang pagi-pagi lur, tak kira sainganku nggak ada lur. Ternyata setelah aku masuk buru banyak banget ini. Bingung aku lur. Doain ya lur ya, aku keterima ya lur ya. 480 juta ya lur, bayarannya lumayan. Sebelum mulai kerja, aku lebih dulu dikenalin gimana kehidupan panda di alam liar lur. Ternyata aktivitas mereka dipantau 24 jam. Kalau ada panda yang terluka atau sakit, petugas akan langsung turun ke lapangan buat nolongin. Tapi karena mereka tergolong hewan buas, petugas harus memutar otak biar pandanya gak panik dan menyerang balik saat didekati. Makanya mereka menyamar pakai kostum yang mirip panda biar pandanya gak menganggap petugas sebagai ancaman. Setelah itu, panda akan dibawa ke klinik buat diperiksa dan dirawat sampai kondisinya sehat lagi. Wis, waktunya makan siang lur. Makhluk dalam perutku mulai beraksi. Dari bau-baunya, ini bau masakan lur. Ini kita ada jatah makan siang ini lur. Perutku langsung aduh. Coba dulu, tak tengok dulu lur. Iya lur, jamurnya banyak. Wah, konsep makannya koyo prasmanan di nikahan gitu lur. Dan ternyata iki gratis lur. Tahu gitu, aku gak usah jualan ini ono buat bekal kesini yo. Lur, ternyata ada jatah makan lur. Ini aku ambil banyak-banyak lur, mumpung. Lur, aku ambil nasi, terus nih lauk katanya daging bebek lur. Terus jamur-jamuran, sayur jamur-jamuran sama sayuran ini kayak sawi gitu lur. Tadi ada sup lur, cuman udah gak ada tempat lagi. Ini aja aku tumpuk-tumpuk, ada buah semangka lur. Menune lengkap yo lur. Tinggal susu segar, wis lengkap jadi 4 sehat 5 sempurna iki. Di Cina sini lur, makan aja tuh pakai sumpit. Cuman aku nyumpitin nasi gini angel, nggak bisa lur. Makan pakai tangan aja lur, kayak di Indonesia lur. Maklumin aja ya lur, biar makin puas gitu. Lur, aku wis kebayang gimana rasanya kalau aku keterima kerja di sini. Dapat gaji gede, makan terjamin, simbokku di kampung bakal seneng banget lur. Udah gajinya gede, 480 juta. Terus tiap hari bisa dapat makan lur. Makan siangnya aja, aku baru pertama ini aja udah bebas milih. Porsinya juga bebas, jadi kayak prasmanan gitu lur. Pokoknya wow banget lah, hidup sehat nih di negeri orang. Doain ya lur ya, terima ya lur ya. Lur, kalau aku keterima kerja jadi neni panda, siapa tahu pulang dari Mandarin dompetku ikut gemuk kayak panda. Tapi sabar, tak ikuti dulu tahapan seleksinya. Habis iklan, aku balik lagi ya lur. Jangan kemana-mana yo. Setelah perut kenyang, aku lanjut diajak muterin kandang di pusat konservasi Wulong. Lokasi ini disebut sebagai salah satu penangkaran untuk panda raksasa dan cagar alam terpenting di dunia. Oh, ini lur, sebelum kerja katanya lur, ini mau diajak keliling-keliling dulu untuk ngeliat lokasinya lur. Nah, ini
sekalian dia bawa wisatawan lur. Jadi sambil menyelam minum air. Bukan cuma jadi tempat rehabilitasi lur, tapi rumahnya panda ini juga ramai didatangi banyak wisatawan. Lor, ini kandang pertama yang harus kita kunjungi lah lor. Ini panda yang barusan beranak. Ini belum ada 1 tahun nih. Itu anaknya tuh yang manjat-manjat pohon. Nah itu induknya. Jadi kita dikenalin dulu nih wahananya panda dan aturan-aturan yang karena di plot pertama ini lor, ini masih pandanya dicampur dengan wisata. Jadi panda-panda yang sudah nggak kagetan. Sayangnya tidak semua panda bisa dilihat sama pengunjung. Beberapa area berupa cagar alam tertutup yang khusus untuk pelatihan pelepas liaran panda ke alam liar. Nah, kalau yang ada di kandang ini gemes-gemes banget ya lur. Ono sing lagi makan, ono sing lagi molor alias tiduran. Tuh, ada yang puas minum langsung leyeh-leyeh. Kok penak menuripe yo. Lur, ini anak panda yang lahir kembar lur. Melihat tadi dia mainan lucu banget lur, gelut-gelutan atau berantem-beranteman. Jadi pengen cepet-cepet bisa ngurusin panda, apalagi ketemu anak panda yang lucu-lucu gini lur, gemes banget lur. Nah, pengen cepet buru-buruan kerja lur, pengen mainan panda, tapi yang jelas pengen dapat cuannya lur. Lur, ini kita diminta untuk menggambar tentang panda nih lur, dikasih mal-malan. Mungkin lur, supaya kita bisa lebih dekat dengan panda gitu, ngerti panda lebih lagi dan kita lebih sayang panda apa ya lur ya. Opo iki semacam psikotes yo. Dari isi, mereka bisa menilai bagaimana aku bisa dekat dengan hewan dari cara menggambar dan mewarnai. Gimana lur? Hasil gambarku lur? Nah, pasti paling keren nih. Nah, bener lur? Gambarku paling keren, pasti diterima lur. Meskipun sudah puas dengan hasil usahaku, aku tetap penasaran sama hasil peserta lain. Ya lur, gambarku paling keren lur. Aku pasti diterima lur. Gimana kok? Berarti udah ngerti panda nih ya. Udah ngerti lingkungan panda, suku panda. Berarti aku terima ya Pak. Ya, bisa. Bener nih. Wah, ada angin segar lur. Tadi si Kokoret ada bilang gambarku bagus dan wow, bagus bisa katanya gitu kok. Sekilas bocorannya gitu lor, tapi nggak tahu ya lor. Nanti kelanjutannya gimana lor? Doain ya lor ya, supaya aku keterima 480 juta lor. Ntar kalian bisa aku traktir pokoknya lor. Sampai di ujian selanjutnya lor, kami semua harus dites keahlian bikin kue untuk cemilannya panda. Yang begini sih masalah sepele buatku. Lor, 99% makanan panda adalah bambu dengan kalori yang super tipis. Nah, cemilan yang lagi tak bikin iki menambahkan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah lor, jadi adonannya untuk makanan panda ini sebenarnya hampir sama kayak adonan kue ya lor ya. Jadi ini ada tepung jagungnya, kemudian tepung kedelai, terus juga ada gulanya lor. Jadi ini mineralnya lengkap dan sebenarnya ini kalau tinggal dipanggang nih jadi kue lor. Sebenarnya sih
masih harus dipanggang dulu. Tapi ketok panda di sebelah sana wis kelaparan. Kami semua masih belum boleh pegang panda secara langsung karena panda bisa tertular virus atau bakteri dari manusia, bahkan jenis penyakit ringan seperti flu. Mana? Aku udah bisa bikin makanan panda kan ya. Ini aku berarti udah bisa kerja di sini kok. Lah, kok gak bisa? Bukannya tadi bilangnya udah oke. Piye toh iki? Ya kurang apa lagi toh? Masa nggak boleh? Hah? Ayolah, tolong. Aku wis jauh-jauh dari Indonesia, terbang ke sini loh. Ya kok ya? Mbak keterima lah aku kerja kok. Aku gak punya kerja nih ya. Masih ada proses panjang katanya. Nggak ngerti kok proses binatang. Cuma panda mah kecil. Gak konsisten. Tadi katanya iya, sekarang jadi enggak. Alasan? Padahal kalian udah banyak bisa bikin makanan, bisa ngerti ekosistemnya, nggak diterima. Has, cari kerja yang lain lah. Ternyata posisi yang tak incat wis keisi lor. Ternyata ini cuma volunteer lor, jadi bukan lowongan kerja, nggak ada bayarannya lor, nggak ada cuannya. Aduh lor, ternyata susah ya lor ya cari kerja di negeri orang lor. Daripada sedih berkepanjangan, tak cari yang menteramkan perut aja yo lor. Kali ini aku pengen cemilan mirip onde-onde ala masyarakat Tiongkok. Bedone yang satu ini ditusuk-tusuk koyo sate lor. Namanya Tang Yu Gausi. Cemilan ini dibuat dari campuran tepung ketan dan air. Adonan lembut ini dibentuk menjadi bola-bola kecil yang ukurannya seragam. Bola-bola beras kemudian dimasukkan ke dalam wajan berisi minyak yang gak terlalu panas lor. Gak lupa sambil diaduk terus biar bagian luarnya gak cepet gosong dan bagian dalamnya bisa matang sempurna. Nah, proses iki mengingatkanku sama pembuatan tahu bulat yo. Ukurannya mengembang 3 kali lipat. Setelah gula beras mulai mengembang dan berwarna keemasan, selanjutnya ditambahkan gula merah ke dalam wajan. Lur, iki bagian yang paling penting. Gula-gula terus diaduk sampai gula karamel melapisi seluruh permukaannya. Jadi cantik yo. Warnanya berubah jadi coklat yang mengkilap banget. Untuk sentuhan terakhir, Tang Yu Gausi ditaburi wijen sangrai sebelum ditusuk pakai tusukan bambu. Ini dia hasilnya. Koyo sate onde-onde ya lur. Ayo makan dulu ya. Nanti kapan? Ya. Langsung jajal ya lur. Lur. Ini makanan khas Chengdu ya. Tang Yu Waja. Jadi
Ini sekilas mirip kayak onde-onde, gurih, manis, legit. Nah, tapi ini yang jadi masalah, Lur. Kok makan tangguh kocoknya ya? Ini hujannya nempel-nempel yang muka gini lor. Jadi karena kita digoreng dulu, baru kasih hujannya. Jadi dia nggak menyatu. Rasanya hujan. Boleh nambah kan, Lur? Wong harganya cuma 3 yuan atau sekitar 7.500 rupiah aja. Masalah perut wis teratasi, Lur. Masalah besok wis opo jari sesuk ayo. Kenyataannya mimpiku jadi neni panda gagal total. Padahal aku siap banget loh. Jangankan ngurus panda, di Indonesia aku pernah magang kerja jadi pengasuh singa di Taman Safari Bogor. Satria ngemil dulu. Jangan kemana-mana, Lur. Habis iklan kita nostalgia bareng ya. Waduh, apa-apaan ini? Aku di mana, Lur? Kok banyak banget singanya? Up. Tenang, Lur. Aku lagi di Taman Safari. Iki namanya feeding lion, Lur. Iku lho, aktivitas ngasih makan kawanan singa. Ngeri-ngeri sedep, Lur. Satria ngemil dulu. Tapi yo nggak sembarangan, Lur. Pengunjung harus menggunakan mobil khusus dan wajib didampingi oleh kiper yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan pengunjung. Nah, Lur, di Taman Safari ini kita bisa feeding dengan kendaraan khusus gini ya. Jadi semuanya dengan transmisi. Nah, yang jelas tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh kita keluar dari kerangkeng ini, baik atas ataupun samping ya, karena itu berbahaya banget, bisa menjadikan celaka. Lur, di alam liar, singa iki termasuk predator puncak dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Makanya singa mendapat julukan raja hutan. Dasar kamu Gina, kerjaannya rebahan aja. Tapi emang, Lur, singa dikenal sebagai hewan yang mageran. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Bahkan bisa mencapai 20 jam sehari. Opo gak pusing yo kepalane. Tapi ini ada alasannya, Lur. Mereka harus menghemat energi yang dibutuhkan saat berburu nanti, Lur. Ngambek, kundung. Pantes saja ada peribahasa, jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Ayo Mas, udah mainin singanya, nanti singanya marah. Mending kita siapin pakan rumput aja yuk. Oh ini? Gitu? Ya, kita mainin jangan udah, nggak usah main ini aja. Kita siapin rumput dulu ya. Mainan. Yaudah, yuk, kerja. Kerja. Siap, Pak. Sampai lupa aku, Lur. Saking terpesonanya sama singa, aku masih harus urus satwa-satwa yang lain. Aku bukan lagi habis belanja dari pasar induk yo, Lur. Aneka sayuran dan buah-buahan segar iki dapat dari gudang pakan. Jadi sebelum loket tiket dibuka, petugas-petugas kiper koyo aku akan mengantarkan pakan-pakan ini ke kandang-kandang satwa, Lur. Ceritane buat sarapan mereka. Pakan-pakan ini dibagi berdasarkan jenis satwanya.
Kebetulan iki buat satwa-satwa herbivora yang doyan makan tumbuhan. Yo iki salah satu nih, si Amang. Setelah semua diturunkan, pakan-pakan ini tidak langsung diberi ke satuannya ya lur, perlu dipersiapkan terlebih dulu. Umumnya, pakan perlu dibagi sesuai porsi yang dibutuhkan oleh satuannya. Dan untuk si Amang ini gak cuma satu jenis buah atau sayuran aja lur. Setelah semua dibagi ke dalam keranjang, lanjut aku bantu Pak Kusno sebagai kiper si Amang untuk memberi pakannya dulu yo. Wih, sautan dari suara si Amang memang terdengar nyaring lur. Si Amang punya kantung suara di leher yang kalau digembungkan suaranya bisa terdengar jauh sampai berkilometer loh. Mungkin ini jadi tanda sambutan kalau si Amang mengetahui keberadaanku dan Pak Kusno membawakan santapan lezat untuk mereka. Primata satu ini menjadi salah satu hewan yang statusnya dilindungi loh. Si Amang terancam punah karena hilangnya habitat asli yang berada di hutan tropis Asia Tenggara. Mereka juga sering diperjualbelikan secara ilegal untuk dijadikan peliharaan. Makanya kebun binatang kayak taman safari ini tak sekedar wahana hiburan saja, tapi juga tempat konservasi dalam upaya pelestarian satwa langka. Lanjut lur, gak cuma buah dan sayur saja, ada juga satwa yang doyan makan rumput. Untung nyapinya gak sulit-sulit banget lur. Pertama-tama, rumput-rumput perlu dicacah terlebih dulu pakai mesin ini. Baru deh masukin ke karung dan siap dikirim ke kandang-kandang. Nah, sebagai koki alias juru pakan, aku gak cuma nyiapin makanan satwa aja lur. Aku dan para petugas di sini juga harus bisa mengolah sisa-sisa pakan kayak rumputan ini. Hasil cacahan rumput ini dimasukkan ke dalam mesin adukan dan dicampur dengan tepung kanji. Setelah tercampur rata, hasil cacahan rumput lalu direbus. Perebusan sisa pakan rumput ini juga bukan tanpa alasan lur. Ya, sama kayak kita aja lur. Kalau makanannya keras, yo dilepeh. Makanya kudu dilembutin dulu biar gampang dikunyah. Kalau sudah dingin, baru siap dijadikan pakan. Bisa juga dijadikan campuran makanan yang nutrisinya disesuaikan kebutuhan satwa lur. Ternyata jadi koki satwa seru juga ya lur. Bayangin aja, di lahan seluas 280 hektar ada kurang lebih 8.000 ekor satwa dari 409 spesies yang kudu dikasih makan setiap hari lur. Hitung aja sendiri lur, berapa kebutuhan makan mereka setiap hari. Sampai juga nih lur di kandang yang pertama. Seru yo, sudah ada kawanan zebra yang menunggu rumput bawaanku nih lur. Sabar yo bra zebra, gak usah rebutan. Pasti kebagian semua kok.
Zebra adalah satwa asli dari Afrika, Lur. Pola garis hitam putih pada badannya berfungsi sebagai kamuflase alami di habitat aslinya, membantu mereka menyatu dengan lingkungan dan melindungi dari predator seperti singa dan hiena. Garis-garis ini juga ternyata dapat mengusir serangga dan berfungsi sebagai tabir surya alami, loh, Lur. Lanjut, Lur. Aku mau menuju kawanan Watusi yang udah gak sabaran tuh. Dari jauh memang wujudnya seperti sapi, tapi tanduknya iki loh yang bikin beda. Hampir seukuran batang pohon yang membentang hingga 2,5 meter loh. Sama seperti zebra, Watusi sama-sama berasal dari daratan Afrika. Walau tanduk besarnya terlihat menyeramkan, tapi Watusi ini lumayan jinak loh. Tuh, lihat, aku langsung diserbu ketika rumput dituang ke tempat makanannya. Ayo, makan yang banyak yo, ben sehat-sehat. Dari tanah Mandarin, kita lanjut terbang ke negara tetangga. Sesaat lagi, ada si Bolang yang bakal jalan-jalan menjelajahi Vietnam. Siap-siap lihat keseruan baru, budaya baru, dan pengalaman seru. Jangan kemana-mana yo, Lur.